Sore, Tuhan memberkati kita, men. Haleluya. Itulah sebuah lagu pujian yang indah bagi Tuhan yang sedang kita nyanyikan pada waktu yang indah ini. Haleluya. Dan kita mempraktekannya karena aturan daripada surgawi kan menyinar di dalam hidup kita, jiwa dan pikiran kita sehingga kita mengekspresikannya. Haleluya. Persis sebagaimana yang ada di dalam pikiran Tuhan kita akan lakukan pada akhir zaman ini, karena itulah yang dikehendaki dari kita sebagai mempelai wanitanya. Dan kita menyanyikan sebuah lagu ya, bahwa kita akan segera pulang ke dimensi yang ketujuh, bukan dimensi yang keenam. Tetapi orang-orang percaya sekarang bahwa mereka sedang berada di dalam dimensi yang keenam, bukan dimensi yang ketujuh. Tetapi ketika dunia ini sudah berakhir, maka kita akan bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Itulah dimensi yang ketujuh. Haleluya. Dan itu bukanlah sebuah sekedar lagu pujian, tetapi apabila kita menyanyikan, maka semua satu persatu ya, kita akan benar-benar mengetahui arti semuanya itu. Menunjukkan bahwa lagu itu adalah tepat pada waktunya di akhir zaman ini. Karena itu tidak akan bisa dinyanyikan pada waktu di zamannya zaman gereja Smyrna, Pergamus, Tiatira atau Efesus. Tetapi itulah sebuah lagu tepat pada terang di waktu senja ini, zaman Laodikia ini. Karena kita sudah memiliki sayap Raja Wali, mempelai wanita. Ini adalah zaman Raja Wali. Dari keempat makhluk tersebut adalah makhluk yang terakhir adalah ya Raja Wali, untuk memiliki sayap untuk siap terbang ke dimensi sana. Dan tidak ada seorang pun burung yang bisa menyamainya. Karena itulah ya standar yang dibuat Tuhan untuk dia miliki sebagai mempelai wanita yang benar-benar berdandan pada waktu ini, waktu senja ini. Berdandan bagi seorang mempelai pria laki-laki, yaitu Kristus. Ketika mempelai wanita bijaksana sedang menantikan kedatangannya, maka bersiap-siaplah. Harus memiliki minyak Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, maka tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaannya kekal. Haleluya. Karena Roh Kudus adalah sebuah meterai. Meterai adalah menjamin keselamatan sampai pada hari kedatangan Kristus. Haleluya. Itulah sebuah meterai. Karena tidak ada kalau tidak ada seorang ya yang memiliki meterai, maka mereka tidak akan bisa dijamin untuk selamat. Haleluya. Meterai adalah sebuah segel yang dijamin, di mana barang-barang yang di dalam atau sebuah box atau sebuah kontainer tersebut ya bisa dijamin sampai kepada tujuan kalau dia sudah disegel atau dimeteraikan. Haleluya. Itulah sebuah janji. Karena setiap ada sebuah perjanjian harus ada meterai. Kalau mereka mengingkar, maka hukum akan bertindak. Haleluya. Glory. Tetapi ya, bukan hanya sekedar tulisan-tulisan saja. Bukan hanya sekedar kata-kata saja. Tetapi apa yang sedang tertulis harus diamat-amati terlebih dahulu. Dari kepala sampai akhirnya, tulisan tersebut harus dibaca secara berturut-turut dan harus diteliti. Orang-orang yang bijaksana yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, maka paham ya, dan benar-benar memiliki pewahyuan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sehingga dia mengerti dan tahu firman manakah yang perlu disimpan di dalam palungan ini untuk sebagai alat penerang bagi hidupnya. Apabila itu sudah disimpan di dalam
ya palungannya di dalam pikirannya, maka dia akan tahu berjalan persis dan tahu kemana dia akan pergi dan tahu dari mana dia berasal dan apa yang sedang dia lakukan pada waktu senja ini. Haleluya. Harus lebih teliti diperhatikan. Apakah sebenarnya mempelai wanita ya sudah disegel, sudah dimeteraikan? Akan tahu persis dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sebagaimana dandanan ya, sebagaimana dandanan seorang mempelai wanita untuk menantikan kedatangan Mesias, untuk menantikan kedatangan seorang mempelai laki-laki untuk menjadi miliknya. Haleluya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, menghafal. Banyak orang yang menghafal, banyak orang yang mengetahui, tetapi persis dia tidak tahu sama sekali apa artinya semuanya itu. Sehingga dia pun tidak tahu kemana arahnya. Haleluya. Sebagaimana sebuah perahu yang sesat di tengah lautan, yang tidak punya kompas. Dia akan bingung dan tidak tahu dia akan kemana pergi. Sehingga ketika datang arus ombak yang sangat besar, itulah yang membinasakan dia. Itulah yang menghanyutkan dia. Tetapi kalau Tuhan sudah mengarahkan kita, karena di dalam kita ada sebuah benih kehidupan, yaitu benih kehidupan yang tidak berkesudahan, yang datang dari Allah kepada kita, sehingga kita pun memiliki kompas yang pas. Dan tidak pernah kita kesasar sekalipun kita berada di padang gurun, sekalipun kita berada di dalam hutan. Karena kompas hanya satu tujuan, tidak bisa dirubah-rubah. Haleluya. Mau dia mereka kemanapun, dia selalu menjurus ke timur. Itulah sebuah kompas. Kompasnya Tuhan, bukan kompasnya dunia. Haleluya. Glory. Dan di dalam hidup ini kita bukan sekedar hanya bergabung dengan orang-orang, ya, bukan hanya sekedar belajar di sekolah, bukan hanya sekedar pergi ke sebuah ladang, lalu kita tidak memperhatikan suasana di sana, pekerjaan kita. Perlu ada rancangan untuk supaya titiknya benar-benar, ya, titiknya benar-benar ada sebuah tancapan yang sangat dalam di sana. Sebagaimana sebuah perahu, ya, atau kapal yang menenggelamkan jangkar, ya, sampai ke titik dasar lautan, sampai ke tanah, untuk supaya kapal tersebut tidak bisa dibawa oleh arus. Haleluya. Harus ada, ya, tujuan. Harus ada dasar. Kalau tanpa ada dasar, maka semua akan diawang-awang, diombang-ambingkan oleh tipuan-tipuan yang berasal dari dunia ini. Haleluya. Kalau kita membaca sebuah buku atau membaca sebuah kitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kadang-kadang manusia tidak sadar akan membaca kitab tersebut atau firman Tuhan. Kalau Allah sudah menciptakan langit dan bumi, untuk apa? Apa tujuannya? Apakah langit dan bumi akan kembali kepada Allah? Haleluya. Atau apakah ada bumi yang baru? Apakah seiringan dengan manusia harus ada manusia yang baru, manusia yang lama lenyap? Itu harus perlu diperhatikan. Itulah sebabnya Tuhan yang mempersiapkan tubuh teofani bagi mempelai wanita. Itulah sebabnya Tuhan mempersiapkan bumi yang baru,
bagi tempat tubuh teofani tersebut. Haleluya. Glory. Dan tepatnya pada waktu yang indah ini kita akan membahas tentang tersikapnya ya misteri baptisan air yang benar. Kejadian, kita buka kitab kita Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Ini benar-benar kita perhatikan Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada waktu yang indah ini Tuhan, Engkau sudah memberikan terang bagi kami di waktu senja ini, untuk supaya kami benar-benar Tuhan tahu dan melihat benar-benar Tuhan akan firman-Mu pada zaman ini. Sehingga makanan yang Kau hidangkan Tuhan bagi makanan jiwa kami. Tepat pada zaman ini Tuhan, yang sedang kami berkerumun, di mana Raja Wali Tuhan sedang berkerumun, maka di sana ada daging segar. Kami menikmati daging segar Tuhan dari zaman ini Tuhan, sebagai makanan rohani kami, untuk supaya mempersiapkan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu apa yang Kau perintahkan untuk kami lakukan Tuhan. Di akhir zaman ini adalah sebuah tindakan, yaitu melakukan firman-Mu tepat pada waktunya, sebagai dandanan kami Tuhan, sebagai persiapan kami untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua, dan membawa kami Tuhan ke awan-awan sana Tuhan, sehingga bertemu di perjamuan kawin malam domba Allah. Terima kasih Yesus. Tanpa kepala, tanpa fondasi, maka semua Tuhan bangunan akan runtuh. Tetapi Engkaulah batu karang kami yang teguh. Sebagaimana Engkau mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Di atas batu karang yang teguh, mempelai wanita-Mu Tuhan sedang berdiri, untuk supaya tidak bisa dikoncangkan oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar dan memimpin kami pada waktu yang indah ini. Tambahkan Tuhan pewahyuan kepada kami dan pengetahuan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan akan pekerjaan kami lebih lagi Tuhan kepada Kau Tuhan, untuk supaya setiap telinga kami Tuhan Kau urapi, setiap kepala kami Tuhan Kau urapi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini adalah sebuah pekerjaan yang benar-benar yang harus kita lakukan dan harus untuk dilakukan. Bagi yang sudah memiliki keluarga atau yang sudah menikah, harus melakukan. Bagi yang masih muda, harus dilakukan. Harus melakukan dan harus dilakukan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Rusuk dari seorang yang namanya Adam. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Kita perhatikan di sini. Ya. Jadi berbicara tentang seorang manusia antara Allah dan seorang ciptaan. Dia adalah
Dia adalah seorang representasi sebuah dari sebutan tubuh. Sebuah berbicara tentang tubuh. Tetapi kita perhatikan di sini, bahwa hanya ada seorang manusia yang diciptakan Allah. Yang pertama adalah Adam. Tetapi ketika Allah sudah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, hanya terdapat di situ hanya seorang diri saja, yang yaitu namanya Adam. Kalau manusia katakan bahwa rahim ada di dalam perempuan. Perempuan yang memiliki rahim, kalau manusia katakan. Tetapi kalau Tuhan dan mempelai wanita mengatakan bahwa rahim ada di dalam laki-laki. Ya. Karena Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia, Allah menciptakan manusia Adam. Setelah itu, Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, yaitu Adam. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripada Adam. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Ketika Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam, lalu Allah membangun perempuan sebagai penolong bagi Adam. Apa yang terjadi? Adam mengenali dirinya sendiri. Ketika dia melihat perempuan itu, dia mengenali dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri ketika dia melihat perempuan tersebut. Haleluya. Dari manakah asal usulnya datang rahim? Siapa yang memiliki yang terlebih dahulu? Pertama adalah Adam. Kalau tidak ada Adam, maka perempuan tidak akan ada. Haleluya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, tersingkapnya misteri baptisan air yang benar. Itulah sebabnya selalu pernah dikatakan Nabi, kalau kamu melihat suaminya, lihat istri. Jikalau seorang pria mau mengambil seorang istri atau seorang perempuan menjadi istrinya, ya, maka itu adalah akan diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Yang perlu ambisi dari si pria tersebut. Haleluya. Harus melihat, kalau kamu melihat seorang istri, ya, kalau kamu melihat seorang suami, kamu harus melihat ambisi istri atau ambisi si suami. Kalau kamu melihat atau menilai seorang istri, berarti itu sudah terpantul apa yang dilakukan oleh suaminya. Selalu suami. Haleluya. Karena suami adalah pondasi. Karena suami adalah kepala. Karena Allah adalah kepala, mempelai wanita adalah istri. Jadi apa yang dilihat oleh Hawa, apa yang dilihat oleh perempuan itu adalah si suami.
Apa yang dilihat oleh Adam adalah Allah. Jadi apa yang dihidupi atau yang dilakukan oleh Hawa ketika Allah menciptakan manusia itu, maka itu adalah sifat dan pantulan daripada Allah. Itu tidak bisa gagal. Kalau memang di jalur yang benar. Kalau si istri silap dan salah, tidak ditegur dan tidak diperhatikan oleh suami, itu namanya bukan suami istri. Kalau Adam salah, tidak diperhatikan oleh Allah, berarti siapa yang salah? Allah sendiri. Haleluya. Jadi itulah, dari situlah kita tahu ambisi si laki-laki, ambisi si perempuan. Kita tahu mengerti apa arti ambisi. Jadi tidak akan pernah seorang pria melihat seorang perempuan yang tidak masuk akalnya. banyak seorang pria yang sedang memilih seorang perempuan menjadi miliknya, menjadi istrinya, bermacam-macam sesuai dengan ambisinya, sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Ada yang memilih istrinya, maunya dia gemuk, maunya dia sedang, karakter dan sifatnya seperti ini. Dari situ nampak ambisinya. Haleluya. Kalau kita melihat istri orang, ya, kok begini istrinya? Orangnya, suaminya kecil, ya, pendek, padahal istrinya tinggi besar. Seperti itulah ambisi suaminya. Haleluya. Jadi pantulan daripada suami yang dipantulkan kepada istri, itulah yang dipantulkan oleh istri. Apa yang dipantulkan oleh Adam, manusia roh ini, yang diciptakan Allah serupa segambar dengan dia, dengan Allah. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Kalau Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan serupa segambar dengan Allah, apakah Allah menciptakan manusia itu, ya, laki-laki dan perempuan pada waktu yang sama? Tidak. Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah adalah manusia roh, yaitu Adam. Hawa belum nampak, belum ada di sana. Karena yang tertulis di sini bahwa Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Kita perhatikan di sini. Padahal dikatakan di Kejadian 1 ayat 6, lalu Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Padahal cara Allah untuk membangun manusia harus diambil dari satu tulang rusuk laki-laki. Berarti Adam terlebih dahulu, baru Hawa, baru perempuan itu. Haleluya. Jadi kita perhatikan di sini. Kristus adalah kepala. Dan tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang bisa meninggalkan kepala, yang bisa meninggalkan Kristus.
Tetapi Kristus yang bisa meninggalkan mempelai wanitanya. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan oleh satu roh kamu semua dibaptis di dalam nama satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Oleh satu roh kamu semua dibaptis di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Tuhan Yesus Kristus. Berarti hanya Dia kepala. Haleluya. Jadi kalau manusia gagal, bukan berarti Kristus juga gagal. Ada bedanya, ya. Kalau manusia gagal, bukan berarti juga Kristus gagal. Kalau istri gagal, bukan berarti suami juga gagal. Itu yang dimaksudkan. Itulah perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Berarti artinya adalah ada satu pondasi dan kepala sebagai contoh dan teladan, yaitu Tuhan Allah. Kalau memang Kristus adalah contoh bagi mempelai wanita, ya, jika Kristus adalah contoh sebagai mempelai wanita, bila istri gagal, suami akan gagal. Bila suami gagal, istri akan gagal. Berarti kerja Kristus adalah contoh sebagai teladan. Karena Kristus tidak akan pernah gagal, harus diusahakan suami tidak akan gagal supaya istri juga tidak gagal. Haleluya. Tetapi kita lihat di dunia ini, bagaimana tentang suami dan istri. Suami gagal, ya, sesuai dengan perilakunya, istri bertahan. Istri gagal, suami bertahan, berbagai macam hal. Kenapa? Karena tidak berpondasikan kepada Kristus. Tetapi jika Kristus adalah sebagai pondasi, sebagai teladan dan contoh, bagaimanapun juga suami harus, ya, fokus atau melihat kepada kepala, yaitu Kristus, untuk supaya istrinya dan anak-anaknya tidak gagal. Haleluya. Karena sebagai contoh, seperti sebuah bangunan rumah. Satu rumah, satu atap, tetapi berjenis berbagai macam pikiran. Itu bukanlah anak-anak Tuhan. Siapa yang harus dilihat adalah kepala, suami. Kalau memang tidak sehat, tidak sepikir untuk melakukan kehendak Tuhan, berarti pemimpinnya kurang pas. Itulah sebabnya harus dikontrol setiap saat. Apakah Tuhan tidak mengontrol mereka? Tuhan selalu mengontrol mereka. Haleluya. Tetapi perbedaannya adalah, kalau manusia gagal, sudah menyimpang dari jalan Tuhan, bukan berarti Kristus gagal. Tetapi Kristus sudah menjadi daging sebagaimana firman yang disampaikan minggu kemarin. Karena Dia menjadi manusia, dibungkus oleh tubuh manusia, hanya untuk menebus kesalahan dan dosa manusia. Haleluya. Jadi bagian dari Kristus. Dan kita lihat bagaimana tentang Abraham memilih Rivka, ya,
untuk menjadi menantunya. Dan kita tahu siapakah Ribka yang sesungguhnya, bahwa dia berasal daripada satu material, yaitu Abraham. Dia adalah bagian dari keluarganya, bukan orang yang lain. Haleluya. Dan kita tahu siapakah sebenarnya Ribka. Artinya dari satu material, dari satu bapa. Ada 3 bersaudara. Abraham. Ini adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita. Ya, bukan berarti harus ditiru sampai saat ini, tidak. Ini adalah perlambang bagi mempelai wanita. Karena Abraham ada 3 bersaudara. Abraham, Nahor, dan juga Haran. Haleluya. Jadi Ribka ini berasal dari satu material. Dari ayah yang ketiganya ini. Abraham, Nahor, dan juga Haran. Kalau Ribka adalah anaknya Ribka adalah siapa? Nahor. Itulah sebabnya jangan hanya sekedar membaca, tetapi harus benar-benar diperhatikan. Kita baca ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Haleluya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Adam, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Itulah sebabnya ketika Adam mengenali dirinya. Kita perhatikan. Adam melihat dan mengenali dirinya dari perempuan itu. Ketika dia melihat perempuan itu, lalu Adam mengenali dirinya sendiri, siapakah dirinya sesungguhnya. Dan perempuan itu melihat dirinya, siapakah dirinya sesungguhnya setelah dia melihat Adam. Dan Hawa tidak pernah memikirkan kepribadiannya. Dan dia tidak pernah melihat dirinya terlebih dahulu. Tetapi Hawa melihat dirinya si Adam terlebih dahulu. Kenapa? Bahwa dia berasal dari sana. Dan Adam pun tidak pernah berpikir fokus kepada dirinya sendiri. Tetapi Adam terlebih dahulu melihat siapakah Allah sebenarnya. Karena dia berasal dari Allah. Seperti itulah seorang istri tidak akan pernah fokus melihat dirinya sendiri, tetapi melihat sang suami. Hal yang sama juga dengan anak-anak. Haleluya. Itu yang terlebih dahulu yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah contoh. Karena manusia di zaman ini tidak akan bisa sebagai contoh kalau di luar firman. Tidak akan bisa. Karena itu tidak masuk hitungan di dalam Alkitab. Ini berbicara tentang kehidupan. Ini berbicara tentang firman. Kalau di luar firman, tidak akan bisa dipercontohkan. Sebagai contoh dan teladan tidak akan bisa. Haleluya. Jadi Abraham memilih
Ribka untuk menjadi menantunya, di mana inspirasi datang ya dari Abraham. Karena kitab Kejadian adalah berbicara tentang benih. Tidak ada di luar Alkitab berbicara tentang benih. Karena di kitab Kejadian, disinilah Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, benih. Baik secara rohani, baik secara jasmani. Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu menabur segala berbagai macam jenis benih di dalam tanah. Itulah sebabnya kitab Kejadian berbicara tentang benih. Ya. Jadi pasangan itu bukan orang lain. Itu datang dari satu material seperti yang saya ucapkan tadi. Berasal dari satu material. Manusia berasal dari Allah. Mempelai wanita berasal dari laki-laki. Dari Kristus. Kita sudah berada dulunya dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Jadi pasangan itu bukanlah orang lain. Itu datang dari satu material seperti saya katakan tadi. Karena perempuan berasal dari laki-laki. Ya. Itulah sebabnya misteri Kristus sedang diperlihatkan di sini, di zaman ini. Haleluya. Untuk supaya kita benar-benar matang dan mengerti apakah misteri Kristus ini yang sedang diperlihatkan di hadapan kita. Haleluya. Tetapi kita lihat ada dua sisi, ada sisi yang lain lagi. Dan kita melihat ketika Roma Katolik tidak tidak pernah dikatakan sebuah bangsa yang berasal daripada, contohnya berasal daripada Yerusalem, contoh ya, dari Yahudi, dari Yunani dan lain sebagainya. Tetapi Roma Katolik dari dulu sampai saat ini tetap berbicara tentang harus ada Romanya. Haleluya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa dia berasal dari Roma. Seperti yang saya katakan tadi, bukan berasal dari Yerusalem. Kalau itu sudah berbicara berasal, kembali lagi ke asal usul tadi, ke pondasi tadi. Dari manakah kita berasal? Apakah kita pernah disebut kita adalah sebuah berasal dari Yerusalem? Apakah kita berasal dari Yunani, dari Israel? Seperti Roma ini, Katolik Roma ini. Katolik berasal dari Roma. Haleluya. Ada sebutan di sana. Kalau sudah dikatakan Katolik berarti Roma. Kalau sudah dikatakan Roma berarti, kalau sudah dikatakan Katolik berarti dari Roma. Itulah sebabnya dikatakan Katolik Roma.
Kalau itu sudah dikatakan Katolik Roma, siapakah sebenarnya mereka? Itu yang dimaksudkan. Berasal dari manakah dia? Apakah dari Allah? Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Kita adalah sebagai mempelai wanita. Pondasi dan dasarnya adalah dari Kristus. Apakah kita berasal dari Roma? Tidak. Kalau kita berasal dari Roma, kita harus menerima ajaran dari Roma tersebut sebagai Katolik Roma. Haleluya. Jadi untuk memperlihatkan bahwa dia berasal dari Roma, bukan berasal dari Yerusalem. Tapi dia adalah tipe perempuan yang tidak setia kepada janji nikah. Haleluya. Tadi kan ketika Allah menciptakan Adam, di mana? Di Taman Eden. Sebuah rumah tangga yang paling pertama berada di muka bumi, yaitu asal usulnya dari Taman Eden. Dari sanalah pertama terbentuk sebuah rumah tangga. Haleluya. Jadi Katolik Roma adalah tipe perempuan yang tidak setia kepada janji nikah. Seperti yang di kitab Kejadian. Seperti kembali lagi kepada kitab Kejadian tadi. Sekalipun Tuhan membiarkan atau mengizinkan perempuan itu jatuh untuk supaya penebusan, atau untuk supaya perlu ada penebusan, atau untuk supaya untuk membutuhkan sebuah penebusan. Sekalipun Tuhan mengizinkan perempuan itu jatuh. Jadi untuk supaya penebusan berlaku. Haleluya. Jadi perempuan ini tidaklah bisa lepas dari kata man. Apakah kita tahu apa artinya man? Lepas dari kata man. Sebuah janji. Haleluya. Sebuah janji yang sudah dipersatukan Allah. Sebuah janji yang sudah dipersatukan Allah tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, siapa yang dipersatukan Allah tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia. Tetapi kita lihat di zaman ini, sementara sudah menikah, cerai, berpisah. Kalau memang mereka yang sudah dipersatukan Allah tidak akan bisa dipisahkan dunia, manusia manapun. Haleluya. Tetapi kalau di zaman ini sebentar cerai, menikah lagi. Berarti mereka bukanlah yang dipersatukan Allah. Karena itu adalah sebuah janji pernikahan. Sebuah janji kesatuan. Haleluya.
Karena sebagaimana mulanya, ya, mereka adalah satu adanya. Jadi kita melihat, itulah sebabnya ada sebuah dua kelahiran. Haleluya. Ada sebuah dua kelahiran. Kelahiran yang pertama, Allah menciptakan manusia. Itulah kelahiran yang pertama. Kelahiran yang kedua adalah salah. Haleluya. Tetapi itulah sebabnya, seperti saya katakan tadi, Tuhan menjadi daging dan tinggal di antara kita untuk menebus. Karena sudah salah. Dan kelahiran yang kedua. Ketika Allah menciptakan manusia, siapakah sebenarnya ayah laki-laki ini, si Adam ini? Dan perempuan ini adalah Allah. Mereka tidak mempunyai ayah dan ibu secara jasmani. Tetapi mereka mempunyai ayah, mempunyai bapa, yaitu Allah sendiri. Haleluya. Dan ketika itu mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka jatuh ke dalam dosa bukan karena Adam, tetapi karena Hawa. Bukan berarti Adam itu tidak bisa menceraikan Hawa. Tetapi ketika Adam tadi melihat istrinya itu, yaitu Hawa, Adam bukan melihat-lihat, mengamat-amat istrinya, tetapi dia menuduh dirinya sendiri. Adam menuduh dirinya sendiri. Kenapa? Karena Hawa berasal dari dirinya sendiri. Itulah sebabnya ada kelahiran kembali. Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya harus ada dua kelahiran. Haleluya. Ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam sangat sayang kepada istrinya. Lalu dia mengambil juga bagian kesalahan itu. Karena dia sayang kepada istrinya, dia tahu bahwa dia berasal dari istrinya, dia juga mengambil bagian memakan buah tersebut. Kalau dia tidak mau, maka hanya Hawa yang diusir oleh Allah dari Taman Eden tersebut. Tetapi pertanyaan, apakah Adam mau hanya seorang diri saja diusir dari Taman Eden? Tidak akan mau. Kenapa? Karena hanya kepala yang bisa menebus perempuan tersebut. Hanya Kristus yang bisa menebus gerejanya. Haleluya. Glory. Karena ada Adam di sana. Itulah sebabnya Allah menjadi daging dan tinggal di antara kita hanya untuk menebus mereka. Haleluya. Allah mengizinkan itu untuk supaya penebusan itu nyata. Haleluya. Glory. Jadi dibutuhkan sebuah kelahiran. Dibutuhkan dua kali, ya. Dan Kristus dan mempelai wanitanya. Kita lihat di Kejadian 23.
Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Haleluya. Jadi itulah sebabnya laki-laki lah yang punya rahim yang sebenarnya. Karena sebelum pun dia diambil dari tulang rusuk, rahim sudah ada di dalamnya Adam. Ya. Haleluya. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, Adam berasal dari Allah. Adam sebagai laki-laki yang dimana yang dari mana usulnya atau dari mana rusuknya ya diambil, maka dia mengenali bagian dari dagingnya, dan perempuan itu mengenali dari mana dia berasal. Ya, sebuah misteri yang Tuhan singkapkan. Haleluya. Dan kita benar-benar memahami dan mengerti siapakah diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita mengenali siapakah diri kita yang sebenarnya, maka seperti itulah Hawa mengenali siapa dirinya sesungguhnya. Seperti itulah juga Adam mengenali siapakah dirinya sesungguhnya. Seperti saya katakan tadi, siapakah sebenarnya Rivka? Dan Abraham memerintahkan kepada Eliezer untuk supaya pergi ke sebuah kampung yang di sana diberikan sebuah alamat dan tunjukkan untuk mencari seorang gadis, seorang mempelai wanita bagi Ishak. Jadi Abraham tidak pernah menunjuk ke suatu negeri yang lain selain daripada bahwa di sana ada seorang perempuan bagian daripadanya sendiri. Yang saya sebutkan tadi yang berasal dari satu material. Haleluya. Glory. Jadi dia bukan hanya sekedar memerintahkan Eliezer pergi ke sana. Mungkin ada di sebuah perkampungan di sana seorang perempuan mungkin nanti bisa menjadi menantuku. Dan istrinya anakku. Tetapi dia sudah melihat dengan iman. Dia tidak salah tunjuk bahwa perkampungan ya Rivka yang berasal dari satu material, dia persis tahu bahwa tempat tinggalnya adalah di sebuah negeri yang dia tempati di sebelah sana. Maka disitulah diperintahkan pergi Eliezer untuk mendapatkan perempuan tersebut. Jadi Allah, Kristus menempatkan kita sementara waktu di sini di berbagai tempat mempelai wanita, tetapi hanya ada seorang Eliezer untuk membawa sebuah pesan, untuk memberikan kepada kita, yaitu firman. Ya, Kristus, Roh Kudus, untuk supaya mempertunangkan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia mempertunangkan kita. Rasul Paulus adalah seorang Eliezer, mempertunangkan kita kepada Kristus. Siapa yang bilang, siapa yang memerintahkan adalah Tuhan sendiri. Kepada Rasul Paulus, pergilah ke sana,
tujuan Rasul Paulus adalah sesuatu yang berbeda dengan pikirannya Allah. Tetapi ada sebuah perintah, ada aturannya. Ketika dia berjumpa di Damsyik dengan tiang api, menyuarakan, memberikan sebuah pesan, dia akan pergi ke sana untuk menyampaikan sebuah pesan kepada bangsa kafir. Hal yang sama kepada Eliezer. Ya, ada suatu aturan yang tertentu. Dia akan pergi ke sana ke sebuah negeri untuk mendapatkan mempelai wanita bagi Ishak. Haleluya. Karena kita sudah berada di dalam pikirannya Allah sebelum dasar dunia ada. Dari mana kita tahu? Dari pesan terang di waktu senja. Kalau kita sudah meleset dari pesan terang di waktu senja ini, firman ini, maka terjadilah sebuah bangunan yang memiliki pondasi yang retak-retak. Yang memiliki pondasi yang tidak kuat. Yang mendirikan bangunan di atas pasir. Haleluya. Ketika datang ombak atau arus yang besar untuk menghantam ya bangunan tersebut, maka bangunan akan runtuh karena dibangun di atas pasir, bukan di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Jadi apa yang terjadi kalau Adam itu tidak menyayangi istrinya, maka terjadilah retak cerai. Kita lihat sebuah bangunan. Kalau pondasi itu retak, kita lihat rumah orang-orang. Kalau pondasi itu retak, maka kita lihat akan retak semuanya bangunan tersebut. Ketika datang nanti gempa, maka itu akan rubuh. Bila pondasi salah, kita lihat terjadilah cerai, maka semua anak-anaknya pun akan terlantar. Haleluya. Seperti itulah di muka bumi. Jadi itu bukanlah bukan sebuah hanya tulisan saja, tetapi itu adalah perumpamaan sebagai contoh. Kalau nggak salah coba dibaca dulu di 2 Timotius 2 ayat 19. Siapa yang dapat baca? Coba dibaca dulu apa yang dikatakan di sana. Saya udah lupa kata-katanya. 2 Timotius 2 ayat 19. Coba dibacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Haleluya. Kita melihat ada dasar di sana, ada pondasi. Dasar adalah pondasi. Tidak ada yang namanya tidak dasar, bukanlah pondasi, tetapi dasar adalah sebuah pondasi. Itulah pondasi kita. Dan tidak ada yang namanya sebuah pondasi itu pondasi yang sangat kokoh, yang sangat kuat, bangunan runtuh. Itulah. Tetapi dunia berkata, udahlah buat ajalah seperti itu. Kita akan menghemat materialnya supaya hemat, semen supaya hemat, pasir supaya hemat, ini dan lain sebagainya. Sentuhnya udah buat ajalah di situ. Tunggu sesaat nanti bangunan itu akan runtuh. Tetapi kalau pas ada ukurannya, pasir sesuai dengan semen, kerikilnya, besinya dan lain sebagainya, maka bangunan pondasi itu akan kuat. Maka bangunan pun tidak akan runtuh. Haleluya. Tetapi kita lihat di zaman ini asal-asalan. Pergi ke gereja ya bernyanyi, berdoa.
bayar absen, mengisi absen, ya, supaya hadir. Itu aja. Tetapi kalau dipertanyakan mengenai Alkitab, firman Tuhan berbicara tentang kehidupan, maka mereka tidak tahu dan tidak mengerti sama sekali. Kalau mereka tahu dan mengerti, maka bisa ditanya satu persatu. Apa tujuan kamu berada sekarang di bumi ini? Sebagai makhluk yang hidup, atau sebagai makhluk yang tertinggi, sebagai seorang manusia, maka mereka akan gagal. Berarti mereka hanya sekedar makhluk yang hidup, menikmati makanan dan minuman dan segala sesuatu yang ada di bumi. Itu saja tujuannya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, kalau mereka memahami dan tahu, maka ya, bukan diriku yang kulihat, tetapi Allah yang kulihat. Ketika aku melihat Allah, baru aku bertanya, kenapa aku ada di bumi? Bukan diriku yang pertama saya lihat, tetapi Allah yang kita lihat terlebih dahulu. Dan kita bersyukur, berterima kasih ketika kita bisa melakukan kehendak Bapa kita di surga. Hal yang sama juga Hawa. Bukan dirinya yang terlebih dahulu dia lihat, tetapi Adam. Dari mana dia berasal? Setelah dia melihat bahwa dia berasal dari mana, lalu dia akan menyadari, oh, aku berasal dari sana. Artinya berarti aku akan taat kepadanya, apa yang diucapkan. Karena Adam pun harus fokus kepada Allah dan melihat apa yang diperintahkan. Tetapi karena mereka gagal, ketika mereka gagal, jatuh dalam dosa, penebusan ada di sana. Haleluya. Sekalipun mereka berpisah dari Allah, tetapi penebusan selalu Allah buat bagi mereka. Haleluya. Ayat berapa tadi? 20? Ayat 23 atau 24? Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi suami harus dengarkan, anak-anak harus mendengarkan ayahnya. Sebuah rumah tangga yang baik harus mendengarkan seorang kepala. Karena seorang kepala harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kristus. Menyimpang daripada Kristus tidak perlu didengarkan. Haleluya. Glory. Karena harus melalui pondasi. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini masih tertulis di kitab Kejadian. Kembali lagi tadi, harus meninggalkan ayah dan ibunya. Tetapi Adam dan Hawa tidak memiliki ayah dan ibu selain daripada Bapa, yaitu Tuhan Allah. Tetapi itu sudah tertulis dan sudah dituliskan dulu untuk supaya bisa sebagai contoh sampai akhir zaman ini. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan, membiarkan mereka karena penebusan sudah menanti di sana. Programnya Tuhan tidak akan bisa dilawan. Kita lihat bagaimana tentang Rifka. Kita lihat bagaimana tentang Ishak. Haleluya. Bukankah Kristus sendiri meninggalkan tahtanya?
hanya untuk mendapatkan mempelai wanitanya? Bukankah kita nanti tidak meninggalkan bumi ini, pergi ke awan-awan sana untuk menjumpai sang pria kita, mempelai laki-laki kita? Haleluya, glory. Rumah ayah dan ibunya ditinggalkan mereka, Ishak dan Ribka. Kristus meninggalkan tahtanya, rumahnya sendiri, datang ke muka bumi ini menjadi daging, hanya untuk menebus mempelai wanitanya, bukan menebus orang yang tidak mau ditebus. Itulah sebabnya tadi banyak orang yang beribadah, banyak yang mengakui dirinya Kristen, padahal tidak memahami akan fondasi tersebut, tidak memahami siapa kepala tersebut, sehingga bangunan akan dihuni, tidak tahu bahwa bangunan itu semua sudah retak. Sebentar lagi ketika datang cobaan, ketika datang rintangan, ketika datang gempa, maka bangunan itu akan roboh. Haleluya. Kalau bangunan sudah roboh, mau kemana mereka? Liarlah, tercerai-berailah. Haleluya. Tetapi kalau bangunan itu, karena bangunan itulah menunjuk kepada Kristus. Jika mempelai wanita, jika kita berada di sebuah bangunan yang kokoh, jika kita berada di dalam tubuh Yesus Kristus, haleluya, dialah sebagai kepala, maka kita akan nyaman. Sama seperti Nuh, ketika mereka berada di dalam bahtera, mereka nyaman. Haleluya, glory. Mereka menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu karena diselubungi oleh kemuliaan Allah. Haleluya. Karena mereka belum jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Ketika Hawa diciptakan ketika Hawa dibangun oleh Allah sendiri, maka mereka tidak tahu malu. Kenapa? Karena mereka masih diselubungi oleh kemuliaan Allah. Haleluya. Tetapi itulah kelicikan setan. Sekalipun seperti itu Allah membiarkannya. Karena bagaimanapun dalamnya manusia itu jatuh, Tuhan bisa menebusnya. Haleluya. Siapa saja yang mau ditebus. Tetapi karena orang-orang percaya sudah ditentukan dan sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Efesus 1 ayat 4. Ya, sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Sudah ditentukan. Maka wajib Allah menjadi daging. Hanya untuk menebus orang-orang percaya, mempelai wanitanya yang sedang berada di muka bumi. Haleluya. Abraham harus memilih mempelai wanita bagi Ishak dari tempat yang dia inginkan. Tidak bisa dari tempat dari negeri orang lain. Haleluya. Kalau Abraham salah pilih, berarti bukan Abraham namanya. Dan kita melihat persis lagi, kembali lagi ke Abraham, antara Abraham dan Sarah. Abram, Sarah, bukan Sarah.
Sebelum Allah menggantikan namanya, harus ada kelahiran. Ya, harus ada 2 kelahiran. Abraham lahir, Abraham lahir. Sarah lahir, Sarah lahir. Harus ada 2 kelahiran. Pembenaran pengudusan baptisan. Dan kita melihat ketika istrinya Sarah mengucapkan kepada Abraham, menyuruh dia untuk menikahi seorang budaknya. Untuk dia nikahi untuk supaya memiliki anak. Apa yang terjadi? Apakah bangunan itu kokoh atau retak? Kita lihat. Dia menikahi Hagar. Dan dia memiliki seseorang anak. Apa yang terjadi? Terjadilah perselisihan. Terjadilah pertengkaran. Sebuah rumah tangga yang tidak pas. Lalu Allah memerintahkan kepada Abraham untuk supaya mengusir dia. Jadi sehingga mereka pergi berkeliaran di sana. Kita lihat Ismail. Kita lihat dari keturunan Ismail sekarang. Sudah tercerai-berai. Kita lihat. Persoalan, pertengkaran. Tetapi tiba saatnya Allah mengubah nama mereka untuk supaya lahirkan kembali. Untuk supaya mendapatkan berkat-berkat dari Allah kembali. Sehingga namanya dirubah. Dari Abraham menjadi Abraham. Dari Sarah menjadi Sarah. Untuk supaya kembali. Butuh kelahiran kembali. Butuh bangunan yang kokoh. Berpondasikan. Kembali kepada Allah. Haleluya. Itulah sebabnya bukan apa kata manusia, tetapi apa kata Allah. Tetapi karena Abraham memang mendengarkan apa kata manusia, sehingga terjadilah berantakan. Haleluya. Dia mendengarkan istrinya. Tetapi kita lihat, sebagai contoh dan teladan adalah Kristus. Jadi, keputusan harus diambil apa kata Kristus. Haleluya. Jadi kalau seorang pengajar, seorang ayah yang memperpondasikan, mendengarkan apa kata Tuhan, maka ikutilah dia. Tetapi kalau menyimpang daripada apa kata Tuhan, tidak perlu didengarkan. Haleluya. Glory. Mereka keduanya telanjang karena belum memiliki dosa dan kesalahan. Haleluya. Karena mereka tidak pernah memiliki kesalahan dan dosa sedikit pun. Tetapi kita lihat harus dibangun kembali. Abraham dan istrinya, Allah tidak pernah memperhitungkan berbagai macam hal kesalahan dan dosa mereka. Tetapi ketika dia mendengarkan perempuan itu, lalu dia menatatinya, bangunan sudah mulai retak. Tetapi
Bagaimanapun juga, karena Tuhan selalu mengasihi miliknya, anak-anaknya, baik laki-laki dan perempuan, mempelai wanitanya, harus ada pemulihan kembali. Tidak akan bisa tidak dipulihkan. Kitab Yoel mengatakan, aku akan memulihkan kembali apa yang sudah dirusak oleh belalang-belalang tersebut. Tuhan tidak akan pernah membiarkan siapa orang-orang yang dulu berada dalam pikirannya akan kembali kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, siapa yang sudah dipilih oleh Bapakku, siapa yang sudah ditentukan oleh Bapakku, akan kembali kepadaku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Haleluya. Dan kemana aku pergi, mereka pun akan pergi. Di mana aku berada, maka mereka pun berada di situ. Haleluya. Jadi Tuhan sangat penyayang, sangat mengasihi orang-orang yang sudah dipilih, ditentukan sebelum dasar dunia ada. Itulah sebabnya, dan tidak kebetulan dan tidak kebenaran kita berada di dalam pesan di akhir zaman ini. Hanya untuk melakukan kehendak Bapa kita yang di surga. Haleluya, tidak ada ketepatan. Kita bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Menyembahlah kita dalam roda kebenaran kepadanya. Karena dari diri kita mengenali siapa diri kita. Yaitu lewat pesan firman Tuhan di akhir zaman ini. Dari situ kita tahu bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal di hari akan datang, di kedatangan Kristus yang kedua. Untuk supaya kita benar-benar tidak kehilangan, ya, bahkan satu biji pun rambut kita yang jatuh dapat dilihat oleh Tuhan dan diperhitungkan, dan itu akan kembali, ya, kepada kita. Semuanya akan dipulihkan supaya menjadi sosok seorang manusia sempurna dan memiliki tubuh teofani yang sudah disediakan Allah bagi kita. Itulah sebabnya kita jangan hanya sekedar melangkah, bergaul. Apa yang harus kita lakukan adalah firman Tuhan. Dunia ini tidak perlu. Mau bergaul, boleh. Mau bersahabat, boleh. Tetapi makanan apa yang dilarang oleh Allah kita makan, jangan kita sentuh. Jangan kita makan. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah pencemburu. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita sangat bersuka cita pada waktu yang indah ini. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi yang sanggup melakukan kehendak Tuhan kalau bukan pilihannya. Yang menerima pesan terang di waktu senja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujian untuk menutup ibadah kita.